Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang sangat saya banggakan dan sangat saya cintai, pada pertemuan kita yang ke-13 ini kita akan bicara tentang consumer culture atau budaya konsumen. Nah, teman-teman, yang pertama saya ingin menjelaskan begini, bahwa coba di antara kita ya, setiap hari kita akan banyak menghabiskan waktu kita itu untuk memikirkan hal-hal yang mungkin terkait dengan konsumsi, yaitu dengan siapa kita mengkonsumsi, apa yang kita konsumsi gitu ya. Kemudian di mana kita akan menjalankan praktek-praktek konsumsi itu, misalnya eh, tadi dengan siapa tadi ya, misalnya ketika kita akan makan atau ketika kita mau membeli sesuatu itu kan kita memikirkan barang apa, dibeli di mana barang tersebut. Nah, ini adalah praktek-praktek di dalam apa kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Nah, jadi kehidupan kita itu sesungguhnya seperti itu, teman-teman semua ya. Pagi misalnya ya, kalau kita mau makan atau mungkin nanti ketika hari libur, di mana ya kita akan makan, kita mau beli baju apa ya. Kemudian kita mau liburan di mana, bahkan ketika kita mau membeli jam pun juga jam yang merek apa, dengan siapa kita membeli, gitu-gitu. Itu menjadi sangat penting sekali kita membicarakan tentang masyarakat masyarakat konsumtif atau di sini kita bicara tentang consumer culture gitu teman-teman semua. Nah, hal yang juga menarik berbicara tentang consumer culture ya atau budaya konsumsi ini gitu ya, bahwa kalau kita memberi barang itu tidak sekedar misalnya makan ya, tidak sekedar kita itu makan nasi, tetapi sebenarnya apa yang kita makan, dengan siapa kita makan gitu ya, di mana kita makan, ini sebenarnya adalah praktek-praktek budaya konsumsi tadi begitu ya. Jadi eh, ti- konsumsi itu tidak semata-mata, kalau kita misalnya baju, tidak semata-mata baju itu menutupi tubuh kita, tetapi sebenarnya juga merek baju apa, di mana kita membeli, ya kita ingin menunjukkan apa tentang diri kita, karena sebenarnya berkonsumsi itu sebenarnya sekaligus itu kita ingin show our identity, menunjukkan sebenarnya siapa kita ya. Jadi itu melibatkan praktek-praktek emosional sebenarnya teman-teman, karena tidak semuanya itu based on need, berdasarkan kebutuhan kita ya. Emosional itu bukan selalu negatif ya, bukan hal-hal yang negatif, tetapi lebih pada kegembiraan kita, kesenangan, keceriaan dengan siapa dan sebagainya, itu adalah bagian dari emosi dan juga ingin menunjukkan sebenarnya siapa kita ya. Bicara tentang budaya konsumen adalah seperti itu ya, teman-teman semua. Nah, sekarang kita akan melihat ya, saat ini kita tentu saja, apalagi nih teman-teman ini ya, yang hidup di era digital ini ya, bahwa kemajuan dunia digital yang berbasis pada internet itu, maka e-commerce ya, bahwa kemudian elektronik gitu ya, elektronik yang terkait dengan komersial atau terkait dengan konsumsi itu telah menembus batas-batas geografis dan demografis. Artinya ya dari tidak hanya di kota tapi juga di tingkat desa ya, di mana-mana sajalah ya. Seperti itu juga batas-batas demografis ya. Demografis itu ya bisa jenis kelamin, tidak hanya hanya bukan hanya perempuan saja sebenarnya yang kemudian suka apa, kemudian menunjukkan dirinya dengan mengkonsumsi apa, itu tidak hanya perempuan seperti itu. Ini kan demografis ya, jenis kelamin. Status sosial ekonomi tidak hanya anak muda, anak tua pun juga seperti itu gitu ya teman-teman. Tidak yang berpendidikan tinggi demografis ya, tapi juga yang dalam latar belakang pendidikan apapun seperti itu sebenarnya kita menjadi catatan penting ketika kita bicara tentang budaya konsumen ya teman-teman semua. Nah, kalau kita bicara tentang eh, consumer culture ya, consumer culture itu mungkin kita perlu membaca bukunya Jean Baudrillard lah ya, seorang filsuf, seorang pemikir kritis dari
Perancis ya, dilihat dari namanya Jean Baudry lah. Pertama kali beliau ini meneliti tentang kartu kredit ya, yang kartu kredit yang kita miliki itu sesungguhnya bukan semata-mata kartu kredit, tapi itu sebenarnya mendorong kita dalam budaya kapitalisme, karena sebenarnya budaya apa consumer culture itu sangat erat kaitannya dengan kapitalisme, industrialisasi sangat terkait dengan budaya kapital ya, kapitalisme seperti itu. Maka termasuk ketika kita didorong untuk melakukan konsumsi secara terus-menerus gitu ya untuk menggerakkan kapitalisme itu, maka kemudian beliau meriset dengan apa yang namanya dengan kartu kredit ini ya, karena ternyata kartu kredit itu bukan sekedar selembar apa ya kartu, bukan selembar kartu ya, sekotak kecil kartu, tapi sebenarnya disitulah ada orang-orang itu didorong untuk kemudian nggak punya uang nggak apa-apa lah seperti itu, yang penting kan punya kartu kredit itu sebenarnya. Dan kemudian di era digital ini juga teman-teman mungkin fenomena tentang pinjol atau pinjaman online, bahkan orang kalau tidak punya uang nggak apa-apa, kebeli dulu aja, bawa dulu barangnya gitu ya. Itu adalah misalnya pay later, orang boleh membayar belakangan. Sebenarnya untuk semata-mata didorong terkait dengan ini teman-teman semua, konsumsi seperti itu. Bahkan kalau teman-teman lihat budaya flexing gitu ya, flexing itu juga tidak terlepas dari budaya konsumerisme ya, budaya konsumerisme seperti itu. Nah, satu hal yang juga sangat menarik yang nanti perlu kita diskusikan adalah di dalam consumer culture ini teman-teman semua, bahwa ketika seseorang membeli barang dengan harga yang mahal, itu sebenarnya tidak semata-mata dia membeli barang dengan harga mahal, tapi sebenarnya salah satu cara orang itu untuk lompat status ya, atau menaikkan strata sosial seseorang gitu ya. Ya, kita ingin memberikan kesan bahwa kita itu berada di kelas itu gitu ya. Kita tuh berada di kelas itu loh, bukan kelas bawah, bukan kelas menengah, tapi kelas atas. Dilihatnya dari apa? Dengan barang-barang yang kita konsumsi seperti itu ya. Sehingga kemudian juga untuk menunjukkan kesuksesan seseorang, untuk menunjukkan bahwa kita itu berhasil, untuk menunjukkan bahwa kita itu orang yang terpandang, itu salah satunya adalah dengan cara apa yang kita konsumsi ini. Makanya aja di tempat yang seperti itu mahal sekali loh. Sekali makan itu pasti habis jutaan. Nah, itu kan untuk menunjukkan bahwa kamu tuh golongan itu, bukan golongan ini. Seperti itu. Nah, konsumsi itu menjadi salah satu cara ya, itu bagaimana kita naik kelas, bagaimana cara kita mengkonsumsi, dengan siapa cara apa itu adalah dengan siapa kita mengkonsumsi, itu adalah cara meningkatkan kita untuk kemudian kita bisa naik kelas. Begitu teman-teman semua ya. Nah, kita juga perlu melihat ya sebenarnya kalau bicara, makanya kita belajar di sosiologi komunikasi ya, karena di dalam istilah sosiologis ini ya, terkait dengan consumer culture ini, bahwa eh, sekali lagi tadi ya seperti di awal saya sampaikan bahwa sebagian hidup kita itu banyak kita gunakan untuk memikirkan tentang consuming, bagaimana konsumsi seperti itu. Ini mengkonsumsi itu juga terkaitan tidak semata-mata sekali lagi kebutuhan anu ya, kebutuhan fisik ya. Fisik itu makan kenyang misalnya tadi, kemudian berpakaian, bahkan ketika kita memilih tempat tinggal saja. Waduh, masa di kampung kita pengen dong di klaster elit, biar kita menjadi bagian dari situ kan gitu ya. Ini termasuk bagian pemelihara ubun ketika berelasi dengan orang seperti itu. Nah, itu tujuan, termasuk bagian dari pencapaian tujuan instrumental, bahwa hidup ini gitu ya tidak sekedar tadi makan kenyang, menggunakan pakaian tidak kedinginan, menutup aurat, tidak sekedar itu, tetapi tujuan-tujuan instrumental itu tadi kita berada di kelas mana, prestis, status sosial seperti itu teman-teman semua ya, terkait dengan consumer culture ini. Nah, next ya, kita teman-teman, nah sebenarnya apa sih gitu ya, yang dimaksud dengan apa consumer culture gitu, bahwa kita sebenarnya sekali lagi kita hidup di dalam sebuah era yang disebut sebagai consumer society, masyarakat konsumer, masyarakat yang mengkonsumsi
dulu mungkin satu dua orang ya kita berbelanja itu di mall zaman dulu ya. Nanti kalau bisa tanya ya pada kakek neneknya seperti itu. Tapi sekarang ketika berbelanja orang tuh harus berada di mall. Dan mall itu juga tidak sekedar mall ya, tapi di mall mana itu pun juga akan menunjukkan status atau identitas seseorang ya. Karena mall itu kan juga berkelas. Ataukah orang tuh hanya belanja di warung kecil, belanja di pasar, itu sudah sebenarnya akan menunjukkan siapa dia. Nah, itu ya di dalam ketika kita hidup dalam sebuah masyarakat konsumer itu adalah sekali lagi identitas kita. Ketika kita ingin itu juga bagian dari identitas kita ya sekali lagi dan juga relationship ya, relationship orang dia sebenarnya sedang berada di dalam apa? Kalau kita masuk kelompok sosialita atau tidak, kita di dalam circle mana itu ya teman-teman. Nah, tetapi itu yang kemudian secara khusus dimediasi melalui konsumsi itu tadi teman-teman. Jadi ketika bicara tentang consumer society, ketika mengkonsumsi itu tidak sekali lagi bukan hal yang fisik semata-mata, tadi instrumental juga sebenarnya untuk menunjukkan identitas personal kita itu tadi ya teman-teman. Nah, maka dikatakan adalah bahwa di dalam consumer society itu salah satu dikarakteristikan atau ditunjukkan dengan budaya konsumen, teman-teman. Ya, mungkin salah satu juga yang bicara tentang consumer culture seperti meski tadi sudah saya sebutkan tentang Jean Baudrillard, nanti teman-teman bisa membaca ini juga Marcuse atau Herbert Marcuse gitu ya, dia berpendapat bahwa gaya hidup konsumtif itu sekali lagi merupakan bagian dari gaya hidup yang disenangi oleh masyarakat industri maju atau lifestyle seperti itu ya. Sehingga gitu ya, ya bagi Marcuse itu juga bagi golongannya Jean Baudrillard, dia adalah pemikir kritis ya, pemikir kritis seperti itu. Nah, setiap individu pada masyarakat industri maju telah kehilangan kekuatan untuk berpikir kritis karena semua setiap hari dibombardir untuk mengkonsumsi, mengkonsumsi, mengkonsumsi. Ya, sekalipun kita sudah punya mungkin 10 lemari baju, 10 lemari jilbab, kemudian apa ya? Barang-barang yang lain, teman-teman, misalnya teman-teman sampai mengoleksi jam tangan, mengoleksi macam-macam yang mahal-mahal seperti itu. Nah, menurut Marcuse ya karena semua harus mengkonsumsi tidak sekedar memenuhi kebutuhan biologis tetapi memenuhi kebutuhan instrumental dan identitas tadi, maka dikatakan kita itu masyarakat itu sudah kehilangan daya berpikir kritis. Why? Mengapa kita membeli? Mengapa kita mengkonsumsi itu ya? Sudah kehilangan kekuatan untuk berpikir kritis dan untuk mengadakan perlawanan terhadap teknologi dan gaya hidup konsumtif. Ya mungkin kita mengenal istilah-istilah hedon, terus kemudian teman-teman kemarin mengenal istilah flexing ya di dalam era apa namanya digital saat ini, istilah flexing bahwa kemudian orang ingin menunjukkan dirinya itu dengan mempertunjukkan kemewahan hidupnya itu bagian dari sebenarnya juga apa di era masyarakat konsumtif yang dia hidup dalam era digital itu menjadi salah satu hal yang perlu kita diskusikan. Nah, karena apa? Individu pada masyarakat industri maju saat ini ya seperti dalam industrialisasi kapitalistik seperti ini ya dengan teknologi maka kemudahan-kemudahan itu kita peroleh ya. Kalau dulu mungkin orang membuat baju, membuat sepatu itu mungkin secara homemade sedikit-sedikit, tetapi sekarang secara industri ya secara banyak sekali misalnya seperti itu berlimpah maka kemudian para kapitalis kan harus berpikir gimana nih menjual barang ini, gimana agar terus-menerus mendapatkan uang. Maka kemudian dibuatlah iklan-iklan, ya iklan-iklan yang kemudian iklan yang kemudian kita merasa oh iya aku perlu beli ini, aku membutuhkan ini gitu ya. Nah, iklan itu terus-menerus mengindoktrinasi konsumen gitu ya, individu agar kita itu mengkonsumsi. Maka oleh Herbert Marcuse dia disebut sebagai false need atau kebutuhan kebutuhan palsu ya, yaitu kebutuhan yang tidak benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Mungkin ini menjadi keinginan ya, want ya, bukan need seperti itu. Tapi lo Herbert Marcuse disebut sebagai false need seperti itu, teman-teman semua ya. Next, sekarang kalau
sedikit tadi sudah saya singgung tentang Jean Baudrillard ya, tadi juga bicara tentang Herbert Marcuse ya. Jean Baudrillard mengatakan dia seorang filsuf posmo ya, yang mencoba menganalisis mengenai consumer society dalam relasinya dengan sistem tanda. Tanda itu tadi ya teman-teman. Tanda itu adalah makna di belakang apa ya kita memaknai sebenarnya tanda itu tidak sekedar apa yang nampak tetapi sebenarnya di belakang itu ada makna-makna tertentu gitu ya. Maka di dalam masyarakat konsumen atau consumer society ini yang dikonsumsi sekali lagi bukan komoditas ya, bukan komoditas. Tadi misalnya ketika teman-teman apa tadi membeli roti gitu ya bukan sekedar kalau sari roti mah beda mungkin nanti dengan roti yang kelas apa teman-teman mungkin apa roti yang kelas tinggi misalnya bukan sekedar maaf ini ya ini bukan menunjuk merek ya tapi maksud saya bahwa roti yang dikonsumsi itu pun juga menunjukkan eh, apa yang kita konsumsi itu ya bukan semata-mata yang kita makan sebagai sebuah komoditi yang orang mau menjual dan membeli ya tapi kita sedang mengkonsumsi tanda misalnya roti X itu ditandai sebagai roti kelas menengah ke bawah roti ini adalah rotinya orang kelas menengah ke atas itu adalah tanda ya. Nah, tanda itu berupa pesan dan citra yang bisa juga dikomunikasikan lewat iklan. Bahkan ketika orang mengkonsumsi mobil ya, mengkonsumsi mobil, itu juga menunjukkan, ah kalau kayak saya mah misalnya Avanza itu beda dengan orang yang mengkonsumsi mobil dengan Pajero. Berarti kan dia orang kaya. Sekali lagi termasuk mengkonsumsi. Maka kemudian sekarang orang menjual rumah aja juga rumah dengan klaster apa ya namanya di daerah-daerah yang daerahnya saja sudah elit, kemudian perumahannya itu juga menunjukkan bagaimana kita mengkonsumsi tidak jadi itu seperti itu. Jadi bagi Boltrila ya bagi Shang Boltrila iklan itu berfungsi tidak hanya sebagai saran untuk mengkomunikasikan tanda kepada konsumen. Oke, belilah misalnya susu, oke belilah rumah, belilah mobil, belilah HP, belilah tas ya. Tidak sekadar seperti itu. Fashion ya misalnya merek-merek baju gitu ya. Akan tetapi adalah sebenarnya tanda apa yang sedang akan dijual, yang itu yang akan dikonsumsi seperti itu. Nah, maka sama sebenarnya dengan Herbert Marcuse tadi bahwa konsumsi tidak lagi dilakukan secara sebagai sebuah kebutuhan, tapi untuk mendapatkan kenikmatan bahwa saya sudah makanya dikatakan tadi itu terkait dengan relasi dengan orang lain deh. Kita itu akan menjadi kelompoknya siapa gitu ya. Yaitu apa kenikmatan kita mendapat apa status sosial tertentu. Begitu teman-teman semua. Nah, nanti teman-teman perlu membaca sebuah tulisan yang saya akan share nanti ya, teman-teman tentang dari Mike Firestone. Ini ada satu buku tentang consumer culture. Nanti teman-teman juga bisa perdalam itu. Nah, perkembangan konsumerisme kalau kita baca di sana ya bahwa pada tahun 60-an budaya tandingan sebagai waktu itu kan mungkin industri terus tumbuh luar biasa. Di situ juga ada muncul budaya tandingan. Nah, teman-teman kemarin sudah belajar tentang anu kan, tentang pop culture ya, terus kemudian juga bicara tentang budaya tandingan seperti itu. Sebagai anti konsumerisme ya, penolakan terhadap konsumsi massal standar dengan mempromosikan ekspresi tertentu orang kemudian makanya kemudian orang mau membeli baju misalnya kadang hanya dijual hanya dengan limited edition seperti itu ya. Kemudian juga tidak dijual secara massal dari industri yang besar gitu ya. Misalnya ini contoh ini ada barang-barang seperti ini ya pada apa mungkin industri-industri yang skalanya lebih kecil bahkan juga ketika dia menjual barang gitu ya. Nah ini gambarnya Che Guevara gitu ya. Penolakan konsumsi standar menjadi model untuk pemasaran ceruk ini yang sebagian besar ditujukan kepada orang-orang yang ingin mengekspresikan diri, misalnya melalui pakaian, musik, kuliner, seperti itu ya. Eh, nah, beberapa anggota ya budaya tandingan sebenarnya eh, apa ya misalnya pada kelompok-kelompok pang itu mereka bahkan membuat baju mungkin membeli kaos gitu ya terus kemudian dia cap sendiri seperti itu juga bagian bahkan kemudian juga musiknya dia ciptakan sendiri gitu ya teman-teman semua gitu. Nah yang kedua gitu ya kalau kita juga tadi membaca bukunya apa nanti Firstone gitu ya ingin mengatakan bahwa
eh, terkait dengan perkembangan konsumerisme itu menciptakan struktur kelas baru. Munculnya kan sekarang kemudian orang bekerja ya, orang kemudian bekerja mendapatkan uang seperti itu. Nah, itulah kemudian memunculkan kelas menengah baru seperti itu yang kemudian mereka yang kemudian juga akan mengkonsumsi fashion ya, mengkonsumsi fashion kebutuhan sehari-hari misalnya seperti itu yang sebenarnya dia itu kemudian juga menunjukkan bahwa dia itu akan apa ya ada perubahan struktur kelas di situ ya perubahan struktur kelas yang menjadi kelas menengah seperti itu ya seperti itu teman-teman sekalian kelas menengah itu ya mereka kemudian juga mengkonsumsi tanda-tanda ya artinya tidak sekedar konsumsi karena kebutuhan tadi ya tapi mengkonsumsi tanda-tanda seperti itu. Nah, Featherstone juga bicara tentang saat ini misalnya ketika kita ada ya yang bekerja di industri hiburan, ya industri hiburan itu ya seperti eh, televisi, kemudian apa PH, film seperti itu ya. Termasuk juga mungkin teman-teman lihat ya industri-industri perawatan pribadi ya di Jogja atau di banyak tempat lah. Bahkan tidak hanya di kota-kota besar, di kota-kota kecil seperti spa, salon-salon juga tumbuh luar biasa dan di sana juga tidak hanya perempuan tapi juga kan laki-laki toh seperti itu. Nah, ini sebenarnya juga bagian eh apa bagian dari kita kita itu kelas yang peduli pada perawatan orang-orang yang sebenarnya juga akan berada pada kan itu kan sebenarnya kelas-kelas menengah ke atas ya yang dia sebenarnya apa namanya selalu melakukan perawatan diri seperti itu. Nah, eh, ini juga bagian dari ketika dia mengkonsumsi untuk meningkatkan kedudukan atau status sosial dia ya seperti itu maka kemudian ada kelas-kelas kebugaran seperti itu ya teman-teman semua. Nah, itu yang menurut saya juga penting untuk kita diskusikan. Nah, kemudian juga ini sedikit mundur ke belakang ya, sekali lagi tadi bahwa munculnya kelas menengah baru itu juga kalau di tingkat internasional pas pasca Perang Dunia Kedua gitu teman-teman semua eh, muncul itu tadi orang kemudian eh, bekerja mendapatkan apa pekerjaan seperti itu ya maka kemudian mereka kemudian ingin berbeda dengan yang untuk menunjukkan identitas dirinya salah satunya untuk menunjukkan identitas dirinya adalah dengan mengkonsumsi seperti itu. Nah, yang keempat sebenarnya juga menjadi sangat penting ya bahwa analisis konsumsi pasca modern berfokus pada semakin pentingnya individu untuk mengkonsumsi seperti itu. Maka di dalam masyarakat yang saat ini gitu ya, sekali lagi bahwa ketika mengkonsumsi sekali lagi juga mengkonsumsi tanda atau simbol ya seperti itu ya. Nah juga sebenarnya untuk meladeni itu dalam tanda petik melayani dalam budaya konsumsi ini maka perubahan ini juga telah mengarah pada peningkatan spesialisasi produk. Tidak lagi diproduksi massal, bahkan sekaligus sekarang orang kemudian juga karena orang mau ya untuk membedakan dirinya dengan yang lain itu lebih pada belanja-belanja yang untuk menunjukkan kelas itu tidak mau dia itu berada di dalam apa massal beli di tempat orang rame-rame itu nggak mau ingin yang lebih khusus maka muncul sebenarnya gerai-gerai yang sangat khusus seperti itu ya. Nah, ini juga menjadi hal yang sangat penting sekali perkembangan yang kita lihat. Nah, jadi teman-teman, inti dari budaya konsumen adalah bahwa sekali lagi konsumsi itu jauh melampaui bahwa tidak sekedar menyelesaikan masalah praktis atau utilitas atau kegunaan saja. Orang makan berguna untuk menyelesaikan apa itu tidak ya, teman-teman semua. Nah, maka kemudian mencitrakan membuat apa sebuah merek, sebuah brand itu menjadi sebuah kebutuhan dan kemudian merek atau brand itu menjadi berbeda dengan yang lain dan itulah sebenarnya yang akan dikonsumsi tanda-tanda itu ya tanda-tanda itu adalah brand itu juga bagian dari tanda-tanda yang akan dikonsumsi oleh masyarakat di dalam era konsumer itu maka mencitrakan merek pencitraan merek itu menjadi penting untuk orang itu punya barang itu yang akan dikonsumsi itu punya uniqueness tersendiri seperti itu ya. Nah, teman-teman semua, ini tadi ya sekali lagi yang sudah disampaikan ya
bahwa sekali lagi bahwa kalau melihat consumer culture dari tiga perspektif, sekali lagi bahwa ini tidak semata, ini yang pertama adalah menekan perluasan pada produksi komoditas kapitalis yang mengarah pada penyebaran kegiatan konsumsi. Nah, itu yang juga sekali lagi orang juga menjadi masif melakukan konsumsi, tapi kemudian yang berbeda bahwa ketika mengkonsumsi itu berfungsi untuk sebagai sumber diferensiasi status untuk membedakan dengan orang yang lain ya, untuk membedakan kamu dengan saya gitu ya, maka itu salah satunya dengan konsumsi. Dan yang ketiga itu teman-teman menganggap bahwa konsumsi itu sebagai sumber kesenangan yang perlu kita rayakan karena orang senang ya kalau misalnya berbelanja ke mall itu bagian dari hiburan seperti itu. Nah, di dalam masyarakat consumer culture itu maka kalau seringkali kan kemana minggu-minggu aduh capek lah ke mall dulu lah gitu-gitu ya terus belanja gitu-gitu itu bagian dari salah satu karakteristik dari masyarakat apa dari consumer culture seperti itu ya itu teman-teman semua jadi sekali lagi bahwa kebutuhan itu ya kebutuhan itu tidak ada di jadi orang itu tidak semata-mata karena butuh tadi yang mengkonsumsi tapi juga karena keinginan gitu ya. Jadi ketika seorang konsumen itu memberikan uangnya untuk jadi kalau yang namanya dengan konsumer tadi tidak semata-mata ini ya teman-teman termasuk hotel kita menginap di mana, memilih pesawat di mana itu juga menjadi apa bagian dari apa budaya hidup konsumer itu tadi ya. Konsumen mencerminkan berapa kebutuhan dan keinginan dalam keputusan pembeliannya gitu, teman-teman semua. Karena ketika kita di dalam masyarakat konsumer, ketika kita menyerahkan uang, sekali lagi tidak semata-mata kita dapat barangnya itu tadi, tapi sebenarnya kita sedang bernegosiasi, memperkuat identitas kita, kita siapa itu tadi. Ya, nah jadi sekali lagi di dalam masyarakat konsumer itu sendiri seringkali bahwa teman-teman ini juga terkait dengan apa ideologi gitu ya bahwa ideologi didasarkan pada kehidupan yang lebih kaya tidak semata-mata itu tadi bahwa Pak ya dalam kapitalisme ya seperti itu gitu ya dalam kapitalisme itu orang memproduksi sebanyak-banyak agar orang mengkonsumsi seperti itu teman-teman. Nah ini sekali lagi kalau tadi sudah bicara tentang Jean Baudrillard tadi ya saya tambahkan sedikit bahwa sekali lagi konsumsi itu tidak semata-mata kebutuhan tapi keinginan gitu ya. Dan sekali lagi eh, ini juga alat bagi kita untuk menunjukkan kita siapa atau alat untuk menunjukkan mengkonsumsi itu sama dengan kita ini menunjukkan memposisikan diri kita kita itu sedang berada di dalam kelompok yang mana. Nah, mungkin ada juga di dalam consumer culture kita perlu belajar satu istilah yang namanya prosumer gitu ya, teman-teman yang dicetuskan oleh Alvin Toffler gitu. Nah, ini prosumer itu orang tidak semata-mata menjadi konsumen tetapi sudah kabur antara produsen dan konsumen seperti itu ya. Eh, Nah, ini juga nanti mungkin perlu kita diskusikan. Tadi misalnya seseorang yang beli kaos polos, lalu modifikasinya dengan desain sendiri gitu ya. Kemudian juga sekarang ini juga orang sudah bisa menanam makanan untuk keluarga dan komunitasnya. Itu juga bagian dari konsep-konsep prosumer. Nah, sekarang ini di dalam era digital, teman-teman semua, ini juga teknologi digital itu telah mengaburkan bahkan batasan antara seniman dan penonton gitu ya. Seringkali kan ada kolaborasi seperti itu. Bahkan di dalam dunia industri mode ini juga akan kelihatan sekali bahwa pengembangan prosumer itu dibatasi oleh sistem budaya dan kelas. Nah, mungkin di beberapa negara juga bahwa terutama terutama terkait dengan fashion atau mode peran ya seperti penentu tren atau konstruksi naratif itu masih seringkali itu sangat eksklusif ya bagi
seringkali eksklusif bagi pengguna akhir atau prosumer yang memiliki hak istimewa secara teknologi dan sosial. Nah, itu karena juga ada hierarki-hierarki atau batasan-batasan. Meskipun konsumen itu seringkali bisa menentukan mau seperti apa, tapi sebenarnya ada hierarki atau batasan-batasan seperti itu. Nah, tetapi juga tantangan kalau kita bicara tentang prosumer itu masih tetap ada sebenarnya di situ. Mungkin juga ada kesenjangan pengetahuan, kemudian ada eksploitasi seperti itu, dalam ketika ada apa semakin kaburnya antara eh, konsumen dengan produsen itu sebenarnya juga pada satu sisi ada tantangan-tantangan terkait dengan eksploitasi dan kesenjangan pengetahuan. Itu teman-teman semua gitu ya terkait dengan consumer culture di dalam pertemuan ini. Nanti silahkan diperdalam dengan bahan-bahan yang saya berikan dari bukunya Mike Firestone. Ada 2 chapter yang nanti teman-teman bisa baca yang akan saya berikan kepada teman-teman untuk memperdalam pemahaman kita dalam memahami tentang masyarakat konsumen. Demikian yang bisa saya sampaikan teman-teman semua. Terus semangat belajar, nanti jika ada hal-hal yang ingin kita diskusikan. Jika nanti ada case-case yang sangat menarik tentu juga akan kita diskusikan bersama. Terima kasih sekali lagi, selamat dan semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.